Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun kalian menyaksikan tayangan video pembahasan. Kali ini kita akan berlatih soal-soal atau sejumlah variasi soal yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi persiapan ujian akhir sekolah kalian atau penilaian akhir sekolah kalian. Nah, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Kita bisa melihat sebuah ilustrasi gambar yang secara substansi menanyakan apa yang menjadi bagian dari jenis norma. Adapun jenis norma, mari kita bahas. Norma sendiri adalah patokan atau batasan berperilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Setidaknya dari sini kita bisa memahami bagaimana norma sebagai aturan dijadikan pedoman bagaimana masyarakat bertingkah laku. Pun kita memahami di situ kaitannya dengan konteks dalam suatu kelompok, tentu saja kita memahami bahwa norma dari satu masyarakat ke masyarakat lain berbeda. Nah, dari sinilah kemudian kita mencoba memahami jenis-jenis yang ada. Jenis norma, sebagaimana kita juga semua tahu, setidaknya ada 5 di masyarakat, yaitu agama, hukum, kesusilaan, kesopanan, dan kebiasaan. Setidaknya kita sudah membuat kata-kata kunci untuk bisa memahami betul, sehingga nanti kita bisa lihat mana yang tepat untuk menjawab ilustrasi gambar di nomor 1 tersebut. Baik, kita tahu agama adalah norma yang bersumber dari kitab suci, kemudian hukum yang biar tertulis, tegas, jelas, berikut ada sanksi di dalamnya, kemudian kesusilaan yang bersumber dari hati nurani, kesopanan merupakan hasil interaksi atau pergaulan di dalam masyarakat, dan kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang kemudian disukai. Nah, ilustrasi yang bisa kita pahami bagaimana interaksi terjadi antara mereka yang berusia muda dengan usia lansia atau usia tua, dengan menggambarkan bahwa yang muda mempersilahkan duduk kepada yang lebih tua. Ini jelas menggambarkan salah satu jenis norma yang tadi sudah kita bahas. Adapun kaitan dengan interaksi, tentu saja kita melihat bagaimana jenis kesopanan ini dipatuhi oleh ilustrasi gambar yang ada. Dengan demikian, jawaban kita terkait dengan ilustrasi gambar di nomor 1 ini yaitu kesopanan masyarakat setempat yang ada pada opsi yang D. Nomor 2, Antoni Sinisuka Ginting adalah pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia. Berdasarkan namanya bisa dikatakan Antoni bersuku Batak. Namun demikian ternyata Antoni fasih berbahasa Sunda. Ternyata diketahui Antoni lahir dan besar di daerah Cimahi, Jawa Barat. Berdasarkan ilustrasi di atas, faktor membentuk kepribadian individu adalah, baik, yang pertama kita bisa memahami kembali bagaimana proses sampai terbentuk sebuah kepribadian. Nah, proses itu kita kenal tentu dengan istilah sosialisasi. Secara sederhana, sosialisasi adalah proses individu atau setiap anggota masyarakat belajar dan beradaptasi dengan cara hidup, yang tentu saja cara hidup ini bisa kita maknai terkait dengan pembahasan norma di nomor 1 sebelumnya. Nah, tentu saja fungsi dari proses sosialisasi ini terkait dengan pembentukan kepribadian. Tentu kepribadian yang selaras dengan harapan masyarakat atau kepribadian yang bisa melahirkan perilaku di mana perilaku tersebut mematuhi nilai dan norma di masyarakat sehingga dia menjadi anggota di dalamnya. Nah, setidaknya kita menemukan jumlah alternatif jawaban yang ada sebagaimana 5 tersebut mewakili apa yang menjadi faktor-faktor pembentuk kepribadian. Jadi, kalau kita coba urutkan, yang pertama adalah warisan biologis. Nah, warisan biologis ini adalah apa yang menjadi kriteria fisik seseorang. Artinya, kelengkapan anggota tubuh, berikut wajah, dan seterusnya, yang itu ada kaitannya tentu dengan pembentukan kepribadian. Nah, kemudian yang kedua adalah lingkungan fisik atau geografis. Ini bisa kita maknai bahwa sebuah lingkungan fisik atau geografis tertentu melahirkan kepribadian tertentu. Misal kita bisa bayangkan mereka yang mungkin lahir dan besar di sebuah tempat dengan sumber daya alam yang terbatas. Nah, setidaknya proses adaptasi kemudian yang muncul adalah melahirkan sebuah kepribadian berupa etos kerja atau produktivitas yang tinggi.
Nah, kemudian kebudayaan, tentu kita bisa memahami bahwa di dalam proses kepribadian salah satunya adalah proses di mana seseorang belajar tentang norma budaya. Karena kita tahu bahwa setiap kita lahir dengan suku. Nah, disinilah kemudian kita lihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu karakteristik dari kepribadian yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang keempat adalah pengalaman kelompok. Kita tahu betapa pentingnya lingkungan sosial dalam pengertian bagaimana agen sosialisasi keluarga atau peer group atau yang kita kenal dengan istilah kelompok bermain menjadi agen sosialisasi yang paling besar pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian. Nah, dari sini kita bisa memahami pengalaman kelompok dimaksud adalah orang-orang atau agen sosialisasi yang di dalamnya berproses atau menjadi kontribusi dari pembentukan kepribadian. Nah, yang terakhir adalah pengalaman unik. Secara sederhana kita bisa memahami, kalaulah ada saudara kembar identik memiliki kepribadian yang berbeda, maka tentu saja kaitannya dengan pengalaman unik ini. Pun keduanya lahir dari rahim yang sama, mungkin disekolahkan di tempat yang sama, tapi dengan dasar pengalaman unik, saudara kembar identik dimungkinkan memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, dengan kelima ini, mari kita lihat mana jawaban yang relevan terhadap ilustrasi. Baik, setidaknya di soal kita menemukan kata kunci yaitu bahasa. Teman-teman, bahasa adalah salah satu dari 7 unsur budaya universal. Sehingga kita bisa memaknai bahwa fasihnya seorang Sinisuka Ginting itu dikarenakan karena terdapatnya faktor pembentukan kepribadian yang dikaitkan dengan kebudayaan. Sekali lagi, bahasa adalah salah satu 7 unsur budaya universal yang tentu saja di sini menjadi kunci dari analisa kita bahwa fasihnya dia berbahasa, dalam hal ini adalah Sunda, maka sebagai bukti bahwa faktor pembentukan kepribadian dimaksud adalah kebudayaan. Dengan demikian, jawabannya adalah yang C. Nomor 3, dalam masyarakat industri dan heterogen, hubungan sosial yang terjadi berdasarkan kebutuhan satu sama lain dengan beragamnya profesi dan cenderung individualisme. Dalam pandangan Emil Durkheim, pola solidaritas yang terjadi adalah solidaritas organik. Dampak hubungan sosial yang terjadi adalah, baik, kita bertemu dengan salah seorang tokoh sosiologi yang dimasukkan ke dalam classical founders atau mereka yang menjadi bagian dari pendiri dan yang mengembangkan ilmu pengetahuan sosiologi. Nah, Emil Durkheim secara khusus menjelaskan kepada kita tentang konsep yang disebutnya dengan istilah sistem pembagian kerja. Bahkan secara khusus dia menulis sebuah buku yang berjudul Division of Labor. Nah, terkait dengan sistem pembagian kerja ini, kita bisa berfokus dan berkonsentrasi terhadap soal, karena soalnya memberikan informasi tentang bagaimana latar belakang yang disebut dengan masyarakat industri dan kaitannya dengan beragam profesi. Setidaknya kita sudah menemukan kata kunci di mana di soal tersebut menyebut bahwa latar belakang masyarakat yang hubungannya sosial digambarkan di soal disilakan dengan istilah organik. Nah, seperti ini. Sehingga kita bisa membuat perbandingan karena kita tahu bahwa di dalam pendapat Emil Durkheim terkait dengan sistem pembagian kerja, organik itu memiliki lawan yang disebut dengan istilah mekanik. Setidaknya kita bisa lihat perbandingan dan kita memahami nanti bagaimana kaitan salah satu dari konsep mekanik dan organik yang dia maksud. Baik, jadi kalau kita mengacu pada soal, tentu saja gambaran masyarakat organik dengan latar belakang kota yang sebagian besar mata pencarian adalah industri, memuat profesi yang beragam. Ini kita maknai karena di masyarakat industri, orang memiliki beragam keterampilan kerja atau istilah lainnya adalah spesialisasi kerja. Nah, tentu saja nanti akan memberikan dampak hubungan sosial yang terjadi. Nah, sebagai perbandingan kita lihat di mekanik, masyarakat yang digambarkan ada di desa dengan latar belakang mata pencarian mayoritas adalah agraris, adalah mereka yang memiliki keterampilan kerja yang sama. Sehingga kata homogen atau heterogen ini menggambarkan bagaimana beragamnya atau tidak beragamnya profesi yang ada di masyarakat tersebut. Nah, dengan mengacu pada pertanyaan bagaimana dampak sosial pada masyarakat organik sebagaimana ditanyakan di soal, tentu saja adalah kita bisa menemukan dengan latar belakang keterampilan yang berbeda ini, tentu saja menciptakan apa yang disebut dengan istilah kesaling tergantungan.
Jadi kita bisa bayangkan bagaimana sebuah proses lini produksi di mana mungkin salah satu departemen atau fungsinya tidak bekerja, maka tentu saja output atau produk yang dihasilkan itu bisa terhenti dikarenakan karena ada sebuah bagian yang tidak berfungsi. Artinya, sebagai sebuah rangkaian, sebuah proses produksi, maka hal itu nggak terjadi atau tidak terjadi hasil dari proses yang ternyata salah satu unsurnya tidak bekerja. Nah, setidaknya dari sini kita bisa memahami bahwa dampak hubungan sosial yang terjadi adalah kesaling tergantungan tadi. Tentu saja perbandingannya adalah masyarakat mekanik yang dia tidak saling bergantung. Mengapa? Sekali lagi karena memang masyarakatnya memiliki keterampilan kerja yang sama. Bisa dibayangkan misalnya keluarga petani yang ayahnya sakit tentu saja bisa digantikan oleh anak laki-lakinya sehingga pekerjaan itu bisa tetap terselesaikan. Nah, berbeda dengan situasi masyarakat di organik yang memang seseorang pekerjaannya atau keahliannya mungkin tidak bisa digantikan oleh orang lain. Dengan demikian, dengan redaksi pertanyaan bagaimana dampak hubungan sosial terjadi adalah hilangnya satu pekerjaan akan mempengaruhi masyarakat. Nah, disinilah setidaknya kita bisa memahami bahwa pada masyarakat organik tercipta yang namanya kesaling tergantungan. Sementara sebaliknya di sini, tidak saling bergantung. Jadi jelas soal kita nomor 3 jawabannya adalah yang D. Nomor 4, Ihsan pernah gagal untuk bisa kuliah di perguruan tinggi negeri dan membuat dirinya harus menunda kuliah. Selama menunggu ujian tahun berikutnya, Ihsan belajar dengan sungguh-sungguh dengan ikut BTA, membeli buku latihan soal dan bertanya kepada kakak-kakak kelasnya yang sudah kuliah di perguruan tinggi negeri, yang pada akhirnya Ihsan diterima di Fakultas Hukum UI. Interaksi sosial tersebut dikarenakan faktor baik, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa setidaknya ada 6 faktor yang mempengaruhi hubungan timbal balik atau interaksi sosial. Adapun 6 faktor tersebut tentu kalau kita bisa urutkan adalah motivasi, empati, simpati, sugesti, imitasi, dan identifikasi. Nah, kita akan lihat tentu saja dan memilih mana faktor yang tentu saja terkait dengan apa yang diilustrasikan di soal. Setidaknya kita membaca kata kunci yaitu bagaimana Ihsan bersungguh-sungguh gitu ya dalam proses persiapannya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, tentu dari ke-6 faktor tersebut yang paling relevan adalah bagaimana Ihsan terdorong atau memiliki dorongan-dorongan yang tentu saja kita bisa baca ini berasal dari dalam dirinya, karena kita tahu bahwa motivasi juga faktor pendorongnya bisa dari luar, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika ada dorongan-dorongan baik dari dalam diri maupun di luar diri individu untuk mau melakukan sesuatu, nah ini yang kita sebut dengan istilah motivasi. Nah, maka nomor 4 kita jawabannya adalah motivasi yang ada pada opsi yang A. Nomor 5, sosialisasi adalah suatu proses belajar mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Menurut Peter L. Berger, pengertian sosialisasi adalah suatu proses seorang anak belajar menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Contoh gejala sosial yang sesuai dengan pengertian sosialisasi tersebut adalah baik, setidaknya kita memahami bahwa apa yang dimaksud oleh Peter L. Berger ini terkait dengan pendapatnya bahwa sosialisasi dilihat dari tempat dan waktu pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu yang diistilahkan dengan istilah primer dan sekunder. Sosialisasi primer oleh Peter L. Berger digambarkan sebagai sosialisasi pertama yang diterima oleh seorang individu. Tentu saja agen sosialisasi yang dimaksud itu adalah keluarga. Nah, adapun istilah sosialisasi sekunder mengacu pada bahwa proses sosialisasi itu melibatkan agen sosialisasi selain atau di luar keluarga, yang kita sama-sama tahu bahwa ada sekolah, peer group atau kelompok bermain teman sebaya,
dan media massa. Jadi setidaknya kita bisa memahami bahwa proses sosialisasi terdapat 4 agen sosialisasi yang utama yang dibedakan setidaknya oleh Peter L. Berger melalui 2 proses, yaitu primer dan sekunder. Nah, dengan mengacu pada pertanyaan dari pengertian yang terkait dengan apa yang diberikan oleh Peter L. Berger ini, maka ilustrasi yang tepat di mana? Kita bisa menangkap kata kunci juga di soal sebagaimana kita mendapati kalimat pertama ketika mengungkap kata-kata belajar mengajar. Nah, inilah mengapa kita coba kaitkan bagaimana pengertian sosialisasi ini dengan agen sosialisasinya. Mengapa? Karena tentu saja apa yang kemudian ditanamkan sebagai sebuah nilai, kebiasaan atau aturan dan norma itu berarti di dalamnya ada agen sosialisasi atau yang menyosialisasikan dan ada yang disosialisasikan. Nah, gambarannya adalah sebagaimana kita bisa melihat salah satu contoh ketika sosialisasi dimaksud, misalnya ada pada opsi yang A, yaitu belajar di kelas. Maka yang terjadi adalah sebuah proses sosialisasi yang di dalamnya terdapat guru sebagai yang agen menyosialisasikan dengan murid sebagai yang disosialisasikan. Nah, sehingga ini relevan dengan jawaban yang A.